Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat hangat dan menarik berkenaan dengan perubahan logo yang digagas oleh Kemenak menggantikan logo MUI. Nah, dari sisi logo kemarin ya seperti yang kita ketahui ramai dan viral di beranda saya, di beranda Facebook, kemudian di YouTube juga banyak ya pembahasan terkait kaligrafi yang dibuat menjadi logo oleh Kemenak. Kemenak sendiri mengatakan ini sesuai dengan kaidah kaligrafi Kufi. Dari sisi Kufi Islami sendiri menilai seperti apa? Nah, fokus pembahasan kali ini ada dua. Yang pertama dari huruf H, kemudian dari huruf Lam halal. Kita langsung masuk. Jadi begini, pertama kita harus Oke. Nah, di kaligrafi di bagian sini teman-teman bisa melihat struktur huruf yang biasa dipakai oleh komunitas pegiat Kufi Murabba ya, yang berpusat di Malaysia. Nah, ini saya termasuk yang belajar di situ ya. Nah, kita bisa melihat banyak di tabel ini ya lengkap sekali hurufnya ya, bentuk-bentuknya, kemudian kita bisa lihat. Nah, misalnya alif seperti apa, kemudian alif tunggal, kemudian misalnya ba di pangkal, kemudian di tengah, kemudian di ujung seperti apa. Ini masing-masing ada cara penggunaannya. Nah, itu ditulis berdasarkan kaidah penulisan yang sangat ketat. Nah, untuk diketahui teman-teman, Persatuan Khat Kufi Murabba Fox ini mereka membuat kaligrafi Kufi yang dikedepankan adalah disiplinitas penulisan huruf, tidak boleh dikalahkan dengan seni estetik. Sehingga apa? Sehingga tetap bisa dibaca sebagai huruf hijaiyah. Segala shape yang dibuat itu harus bisa dibaca menjadi huruf. Nah, itu sehingga kaligrafi Fox ini dikenal di Malaysia mempunyai kaidah yang sangat ketat dan disiplin ilmu yang sangat tinggi. Seperti mana yang tadi kita ketahui, nah huruf yang akan kita bahas adalah huruf H ya. Huruf H dan kemudian tadi yang terakhir huruf Lam. Kita lihat ya. Dari sisi penulisan huruf H. Nah, karena tulisan halal itu huruf H itu di depan, maka setidaknya huruf H yang dibuat itu harus seperti ini. Nah, dalam Kufi ya tidak ada ruang kosong. Tidak boleh meninggalkan ruang kosong sedikit pun. Nah, seharusnya harus dibuat sesuai dengan kaidahnya. Nah, kemudian huruf lam. Nah, huruf lam ini seperti ini. Bisa lihat ya. Nah, ini huruf lam untuk posisi di depan, ya, untuk tunggal, kemudian di depan, di tengah, dan di akhir. Karena tadi tulisan halal itu huruf lam di bagian akhir, maka hanya gunakan ya lam-lam yang seperti ini. Sedangkan tadi objek huruf yang dibuat oleh versi Kemenak itu sendiri adalah seperti ini. Nah, ini sudah bukan lagi huruf lam. Nah, terkait huruf lam itu sendiri di dalam penulisan kaligrafi Kufi tidak boleh dilengkungkan seperti ini, tidak boleh dibelokkan. Karena kalau dibelokkan akan menjadi huruf lain. Nah, huruf lain tersebut dalam hal ini adalah huruf kaf. Padahal secara struktur huruf lam itu sendiri lurus, berbeda dengan huruf kaf, maaf. Nah, sehingga bisa dikatakan itu berubah menjadi huruf kaf. Jadi tulisannya halak. Kenapa? Karena secara struktur tadi ya sudah saya sampaikan, ini hurufnya berbeda, huruf kaf dengan huruf lam ini berbeda. Ini karena saya melihat lebih kepada mengisi ruang di bagian atas ya. Jadi huruf ini ya di bagian ini
Nah, di bagian ini karena untuk menutupi ruang di bagian atas. Padahal seharusnya ini tidak bisa mengorbankan huruf begitu saja, ya, karena bisa terbaca menjadi huruf kaf, ya seperti ini. Jadi, nah ini adalah poin logo halal yang dibuat oleh Kemenag. Yang pertama ini berkaitan dengan huruf ini sendiri, ya, huruf H. Dan yang kedua, nah ini, dan yang kedua adalah huruf kaf. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya. Artinya, ya kalau misalnya kita buat menjadi huruf ini, jadinya ya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah bukan lagi huruf lam, tapi sudah menjadi huruf kaf. Oke, teman-teman, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian yang benar seperti apa? Nah, saya sudah menyiapkan alternatif. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini saya sudah membuat komparasinya juga ya. Versi MUI, kemudian ini versi yang saya buat, ya. Kemudian versi Kemenag dan kemudian dikomparasikan dengan versi yang saya buat. Nah, memang masih debatable ya terkait penulisan huruf halal itu apakah harus benar-benar sesuai fungsinya atau bisa dibuat ke arah kesenian. Nah, kalau dibuat sesuai fungsinya tentu majelis logo yang sebelumnya ini lebih fungsional karena menampilkan huruf halal secara lebih jelas ya. Nah, adapun kopi yang memang saya buat ini adalah memang dari sisi readabilitas atau aspek keterbacaannya memang kaligrafi kufi ini butuh proses yang lebih lama ya. Karena apa? Karena orang harus terbiasa dulu melihat huruf hijaiyah versi kaligrafi kufi. Biar bagaimanapun kaligrafi kufi ini adalah kaligrafi yang tingkat penulisan hurufnya paling rumit di antara disiplin ilmu kaligrafi yang lain. Kenapa? Karena dia yang pertama dibatasi oleh ruang ya. Yang kedua, di dalam ruangan tersebut harus ditulis huruf-huruf hijaiyah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Baik itu posisi di depan, di tengah maupun di akhir, masing-masing huruf punya karakteristik. Nah, mungkin bisa juga ada yang mengatakan bahwa kaligrafi kufi ini mudah dibuat. Yaitu kalau memang tanpa kaidah. Kita asal bikin bisa seperti itu juga, bisa mudah. Tapi yang kita harus pahami bahwa menulis kaligrafi kufi ini sebenarnya kita sedang menulis huruf hijaiyah. Sehingga apabila kita dalam membuat kaligrafi kufi atau membuat kaligrafi itu tidak sesuai dengan penulisan, tidak sesuai dengan kaidah huruf hijaiyah, maka tidak bisa dibaca. Bahkan fatalnya jika itu memang membuat ayat atau lafaz Al-Quran kemudian menulisnya salah, bisa jadi berdosa karenanya, karena sudah merubah arti dan makna ayat itu sendiri. Nah ini alternatif yang saya rekomendasikan kepada Kemenag. Ini ya secara penulisan. Nah ini saya pisahkan menjadi dua warna ya, warna ungu yang lebih muda dan warna ungu yang lebih gelap. Ini sebenarnya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan. Ini sebenarnya huruf halal ya. Tulisan halal ini H ya. Kemudian ini lam alif. Nah, kemudian ini lam. Ini juga sama, H kemudian lam alif kemudian lam. Nah, ini dipisahkan menjadi dua warna ini untuk apa? Agar lebih memudahkan pembaca sehingga mudah mengidentifikasi huruf halal ini sendiri.
Oke teman-teman, mungkin sharingnya itu saja pada kesempatan kali ini ya. Nah sekali lagi ini video ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan siapapun. Nah terus, tujuan dibuat video ini lebih kepada kita mendudukan perkara sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga kita jangan sampai salah persepsi, salah memahaminya ya. Nah ini rekomendasi yang saya buat untuk dipertimbangkan oleh Kemenak ya. Setidaknya saya sudah menyampaikan beginilah ya, kaidah penulisan huruf kaligrafi kufi yang sesuai dengan sanad ilmu penulisan huruf hijaiyah. Jangan kemana-mana, stay tune di Kufi Islami channelnya belajar kaligrafi kufi yang berdisiplin ilmu dan berkaidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.